Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari proposal rencana bisnis mata kuliah Technopreneurship. Kami di sini mengambil Mentra, yaitu Mental Wellness Transform, yaitu platform layanan kesehatan mental berbasis teknologi digital. Untuk anggotanya ada saya, Melanie Putri, dengan NIM A12 2023 07046. Saya Noviani Finalia Putri Cahyani dengan NIM A12 2023 07036. Saya Najwa Nurlaili dengan NIM A12 2023 07044. Kita masuk ke latar belakang. Kesehatan mental adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi kemampuan berpikir, merasakan, dan berperilaku. Namun, berbagai faktor seperti tekanan hidup, pekerjaan, hingga dampak pandemi memicu peningkatan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. WHO mencatat bahwa 1 dari 8 orang di dunia mengalami gangguan kesehatan mental yang diperburuk oleh stigma, akses layanan yang terbatas, dan kurangnya edukasi. Dengan kemajuan teknologi, solusi digital seperti aplikasi layanan kesehatan mental menjadi inovasi yang relevan untuk menyediakan dukungan psikologis, edukasi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Aplikasi ini dapat menjawab tantangan layanan kesehatan mental di era modern dengan cara yang terjangkau, anonim, dan fleksibel. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berupa aplikasi digital yang dapat memberikan layanan kesehatan mental secara mudah, terjangkau, dan bersifat anonim. Aplikasi Mental Wellness Transform tidak hanya dapat menyediakan dukungan psikologis dan edukasi, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menjembatani kesenjangan layanan kesehatan mental di era modern. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Apa solusi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental profesional, terutama di daerah terpencil? Kedua, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa, tentang pentingnya kesehatan mental di tengah maraknya stigma yang melekat pada gangguan mental. Dan yang terakhir, bagaimana menyediakan layanan kesehatan mental yang mudah diakses, terjangkau, fleksibel, dan anonim untuk mendukung kebutuhan masyarakat di era digital. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari proposal yang telah kami buat yaitu menyediakan akses yang lebih mudah, terjangkau, dan fleksibel terhadap layanan kesehatan mental profesional, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama mahasiswa, tentang pentingnya kesehatan mental serta mengurangi stigma terhadap gangguan kesehatan mental. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan inovasi berupa aplikasi digital yang mendukung kesehatan mental melalui layanan edukasi, konsultasi, dan dukungan psikologis secara anonim. Luaran yang diharapkan dari adanya Mentra ini yaitu yang pertama ada terciptanya aplikasi Mentra yang dapat diakses secara digital oleh masyarakat luas sebagai solusi kesehatan mental berbasis teknologi. Yang kedua, ada peningkatan kesadaran masyarakat, terutama mahasiswa dan pekerja kantoran, mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental melalui edukasi dan pelatihan interaktif yang disediakan aplikasi. Yang ketiga, ketersediaan layanan konsultasi profesional yang mudah, fleksibel, dan terjangkau sehingga mampu menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Yang keempat, penurunan stigma terhadap gangguan kesehatan mental melalui kampanye kesadaran dan edukasi digital. Kemudian manfaatnya, yang pertama untuk individu, dengan adanya Mentra dapat membantu individu dalam memahami pentingnya kesehatan mental serta mengenali gejala gangguan mental secara lebih dini, menyediakan dukungan psikologis yang dapat membantu individu menghadapi tekanan sehari-hari dengan lebih baik. Yang kedua, untuk masyarakat, membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara emosional dan sosial melalui kesadaran kolektif tentang pentingnya kesehatan mental. Yang ketiga, untuk mahasiswa, membuat mahasiswa menjaga kesehatan mental melalui mereka sehingga dapat meningkatkan fokus dan prestasi akademik.
Lalu ada konsep usaha dari Mentra ini. Mentra adalah aplikasi yang mendukung kesehatan mental masyarakat dengan menyediakan informasi komprehensif, konsultasi langsung dengan ahli psikologi, serta layanan yang mudah diakses, terjangkau, dan anonim. Keunggulan dari aplikasi ini meliputi, yaitu yang pertama pelatihan interaktif, yaitu mindfulness, teknik relaksasi, dan manajemen stres untuk membantu pengguna mengelola emosi, meningkatkan fokus, dan menghadapi tekanan hidup. Lalu ada antarmuka ramah pengguna, yaitu memungkinkan setiap individu merancang program kesehatan mental sesuai kebutuhan. Mitra hadir sebagai mitra perjalanan menuju keseimbangan emosional dan mental serta pelopor layanan kesehatan mental berbasis teknologi di Indonesia. Aplikasi ini menjembatani kesenjangan layanan kesehatan mental dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Selanjutnya yaitu tren pertumbuhan pasar. Dalam beberapa tahun terakhir ini, layanan kesehatan mental berbasis teknologi berkembang dengan pesat seiring meningkatnya kesadaran generasi muda, terutama mahasiswa, akan pentingnya kesehatan mental. Aplikasi seperti Mentra ini menjadi solusi yang praktis dan mudah diakses, didukung oleh peningkatan penggunaan internet dan smartphone. Pandemi mempercepat adopsi teknologi ini karena terbatasnya layanan tatap muka. Pemerintah dan lembaga pendidikan turut mendukung melalui program kesadaran, kerjasama komunitas, dan edukasi untuk mengatasi stigma. Tren ini menunjukkan prospek menjanjikan bagi solusi kesehatan mental digital bagi generasi muda. Kesiapan dan segmentasi pasar. Aplikasi Mentra memiliki potensi besar untuk membantu mahasiswa, pekerja kantoran, dan masyarakat pedesaan mengatasi tantangan kesehatan mental. Mahasiswa menghadapi tekanan ujian, tugas, dan sosial. Mentra menyediakan konsultasi fleksibel yang mendukung kesehatan mental tanpa mengganggu jadwal padat. Dan untuk pekerja kantoran, rentan terhadap stres pekerjaan, aplikasi ini menawarkan solusi mudah diakses untuk menjaga keseimbangan hidup tanpa mengorbankan waktu kerja. Dan untuk masyarakat pedesaan, mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan mental dengan menyediakan konsultasi yang dapat diakses melalui smartphone. Melalui kampanye kesadaran, kerjasama dengan komunitas, dan program edukasi, Mentra berpeluang menjadi inovasi penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan mental masyarakat secara luas. Lalu ada strategi pemasaran dari aplikasi Mentra ini. Yang pertama yaitu pengembangan produk. Itu menunjukkan fitur unggulan seperti konsultasi profesional, pelatihan interaktif, dan pemantauan mental real time. Desain antarmuka dibuat sederhana dan menarik agar mudah digunakan. Lalu ada keunggulannya yaitu harga kompetitif. Menawarkan model langganan bulanan atau tahunan yang terjangkau dengan diskon khusus bagi mahasiswa untuk menjangkau berbagai kalangan. Lalu ada promosi digital seperti media sosial, promosi melalui Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten inspiratif, tips mental health, dan fitur aplikasi. Lalu ada webinar dan lokakarya, yaitu edukasi offline di kampus atau komunitas dan online melalui webinar tentang pentingnya kesehatan mental. Lalu ada kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan institusi pendidikan, komunitas kesehatan, dan influencer. Lalu ada distribusi, aplikasi tersedia di Google Play Store dan App Store untuk kemudahan akses. Lalu yang terakhir adalah umpan balik, yaitu pengguna dapat memberikan evaluasi melalui survei, rating, dan komentar untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Kemudian yaitu ada analisis ekonomi. Yang pertama, biaya pengembangan. Desain dan pengembangan UI UX-nya sekitar 10 juta. Yang kedua, pengembangan fitur utama seperti konsultasi, edukasi, dan pelatihan sekitar 15 juta. Dan yang terakhir yaitu pengujian aplikasinya sekitar 5 juta. Yang kedua yaitu biaya operasional. Perekrutan dan gaji tim developer, psikolog, dan marketing sekitar 10 juta. Sumber
Kemudian ada sumber pendapatan. Yang pertama, langganan bulannya seperti sekitar 20.000 per pengguna, langganan tahunan 200.000 per pengguna, serta potensi pengguna di tahun pertama 10.000 orang 10.000 orang menghasilkan 2 miliar per tahun. Kemudian yaitu ada biaya administrasi dan lainnya seperti perizinan dan legalitas sekitar 2 juta. Dan yang terakhir yaitu biaya pemasarannya. Yang pertama kampanye media sosial sekitar 5 juta dan webinar dan lokal karya sekitar 3 juta. Kemudian untuk iklan dan mengenalkan aplikasi Mentra kepada masyarakat, berikut adalah strategi iklan yang direncanakan. Yang pertama ada iklan digital berbayar. 1. Menargetkan pengguna media sosial dengan minat pada kesehatan mental, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Yang kedua ada Google Ads dan Facebook Ads dengan keyword relevan seperti kesehatan mental, konsultasi psikologi online, dan manajemen stres. Kemudian ada konten video promosi, video pendek berdurasi 30 detik hingga 1 menit yang menampilkan fitur-fitur aplikasi dan kisah inspiratif pengguna. Yang berikutnya ada dipublikasikan di Instagram Reels, TikTok, dan juga YouTube. Lalu ada kemitraan influencer, yakni menggandeng influencer kesehatan mental dan psikologi untuk mempromosikan aplikasi kepada audiens mereka. Yang terakhir ada melalui media cetak dan elektronik, artikel di media sosial seperti blog kesehatan mental dan portal berita teknologi. Kemudian ada liputan di radio atau televisi lokal untuk menjangkau masyarakat di pedesaan. Lalu ada metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu tahap persiapan meliputi riset kebutuhan pengguna, studi literatur, dan benchmarking, lalu perekrutan tim profesional, lalu ada penyusunan rencana kerja. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan aplikasi, meliputi desain antarmuka pengguna atau UI UX, lalu pengembangan fitur utama, integrasi teknologi, dan pengujian dan validasi. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap peluncuran dan pemasaran, meliputi soft launch, lalu kampanye pemasaran, dan pelatihan pengguna. Lalu tahap yang keempat yaitu operasional dan evaluasi, berupa layanan dukungan pelanggan, monitoring dan evaluasi, lalu pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu rencana anggaran pengeluaran untuk membuat aplikasi Mentra. Dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian berikut adalah jadwal kegiatan program yang berlangsung selama kurang lebih 5 bulan. Lalu di sini ada tampilan dari desain antarmuka untuk aplikasi Mentra. Ini ada pertama ada tampilan splash, lalu ada tampilan register, lalu ada tampilan login. Kemudian ini ada tampilan berandanya seperti ini, tampilan chatbot, dan tampilan tes kesehatan mental. Berikutnya adalah bisnis model Canvas. Untuk penjelasannya, yang pertama ada customer segment. Mentra dirancang untuk mendukung individu yang menghadapi stres, kecemasan, atau depresi, karyawan yang berjuang dengan tekanan kerja, serta mahasiswa dan pelajar yang menghadapi tantangan akademik. Selain itu, institusi seperti sekolah, universitas, dan perusahaan dapat bermitra untuk menyediakan layanan ini sebagai bagian dari program kesejahteraan komunitas mereka. Dengan akses mudah, privasi terjamin, dan program yang personal, aplikasi ini menjadi solusi komprehensif bagi siapa saja yang membutuhkan dukungan kesehatan mental. Untuk value proposition, Mentra menawarkan akses mudah kapan saja dan di mana saja, memungkinkan pengguna mendapat terapi online dari profesional bersertifikat tanpa harus meninggalkan kenyamanan rumah. Dengan fitur
seperti program self-help untuk meditasi, mindfulness, dan pelacakan suasana hati, pengguna dapat secara proaktif menjaga kesehatan mental mereka. Biayanya yang lebih terjangkau dibanding terapi tatap muka, ditambah dengan jaminan anonimitas, memberikan kenyamanan dan privasi yang dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan mental secara menyeluruh. Kemudian ada channel, Mentra menggunakan berbagai saluran untuk menjangkau pengguna. Platform utama berupa aplikasi mobile dan website memungkinkan aplikasi mudah untuk layanan kapan saja dan di mana saja. Media sosial digunakan sebagai alat edukasi, promosi, dan interaksi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental. Selain itu, webinar dan workshop, baik secara online maupun offline, diselenggarakan untuk memperluas pemahaman dan memberikan dukungan kepada komunitas. Lalu ada customer relationship, Mentra memanfaatkan berbagai saluran untuk menjangkau dan melayani pelanggan secara optimal. Dukungan pelanggan tersedia 24/7 melalui chatbot atau live chat, memastikan pengguna mendapatkan bantuan kapanpun mereka membutuhkannya. Selain itu, komunitas online memungkinkan pengguna untuk berbagi pengalaman, memberikan dukungan, dan merasa terhubung dengan orang lain yang memiliki tantangan serupa. Sebagai bentuk apresiasi, program loyalty seperti diskon khusus untuk pelanggan setia juga ditawarkan, menciptakan pengalaman yang lebih bernilai dan mendorong hubungan jangka panjang dengan pengguna. Lalu ada Key Research, yaitu aplikasi ini didukung oleh tim psikolog dan konselor bersertifikat yang memberikan konsultasi profesional. Pengembang aplikasi bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara platform database konten, menyediakan modul self-help dan meditasi. Sementara teknologi keamanan data menjaga privasi pengguna. Lalu ada revenue stream. Revenue streams, aplikasi ini meliputi langganan premium untuk akses penuh ke layanan seperti konsultasi psikolog dan meditasi, bayar per sesi untuk konsultasi satu kali, serta iklan relevan dari mitra yang tetap menjaga kenyamanan pengguna. Selanjutnya yaitu ada key activities. Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi memastikan platform tetap stabil dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Perekrutan dan pelatihan tenaga profesional kesehatan mental menjamin kualitas layanan yang diberikan. Pembuatan konten edukasi, meditasi, dan modul self-help menyediakan sumber daya yang berguna untuk membantu pengguna mengelola kesehatan mental mereka. Pemasaran melalui media sosial dan kampanye digital bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya yaitu ada key partners. Asosiasi Psikologi menjadi mitra penting dalam menyediakan tenaga profesional berlisensi dan memastikan kualitas layanan. Media dan influencer membantu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kesehatan mental melalui kampanye yang dapat menjangkau audiens lebih luas. Selain itu, startup teknologi berperan dalam integrasi fitur tambahan seperti kecerdasan buatan atau AI atau realitas virtual atau VR untuk memperkaya pengalaman pengguna dalam mengelola kesehatan mental mereka. Yang terakhir yaitu ada cost structure. Biaya pengembangan aplikasi mencakup pengembangan, hosting, dan pemeliharaan platform untuk memastikan kelancaran operasional. Gaji profesional seperti psikolog dan konselor serta tim teknis yang mendukung menjadi pengeluaran utama untuk menjaga kualitas layanan. Pemasaran dan promosi termasuk biaya iklan, kampanye digital, dan pembuatan konten edukasi untuk menarik audiens lebih luas. Selain itu, biaya untuk keamanan data dan riset serta pengembangan fitur baru diperlukan untuk menjaga privasi pengguna dan meningkatkan inovasi aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.